Di kampung kami ada sebuah warung kecil yang selalu ramai selepas maghrib. Lampu kuningnya remang-remang, meja-meja kayu berjejal, dan asap dari wajan bercampur dengan bau jeruk dan cabai yang menusuk. Orang-orang menyebutnya warung rujak paling enak di desa yang aneh. Sejak warung itu buka, pemiliknya tiba-tiba lebih berkecukupan. Tangannya yang dulu kasar, kini selalu dihiasi cincin. Dan motor tua yang dipakainya berubah menjadi pickup bersih. Warung itu menonjol bukan karena bangunannya, melainkan karena satu piring rujak yang pedas dan manisnya aneh. Setiap gigitan seperti menggiring otak untuk meminta lagi. Sekali coba, susah berhenti, kata tetangga saya, Pak Karto, sambil menatap cangkir tehnya seperti orang menatap obat. Dari situ tumbuh bisik-bisik. Kalau tidak salah, bumbu rujak itu dicampur dengan sesuatu yang bukan untuk manusia. Aku ingat malam pertama aku mengunjunginya. Hujan rintik baru reda, jalan kampung masih licin, dan udara dingin menempel di kulit. Aku tak sengaja lewat. Lampu warung memantulkan kilau saus merah ke genangan air. Di dalam, sesosok perempuan tua menyiapkan rujak dengan ketenangan yang hampir ritual. Wajahnya keriput, rambutnya disanggul rapi. Mereka memanggilnya Mbak Sari. Ada yang mau rujak setan? Tanya seseorang dari dalam. Suaranya biasa saja, tidak mengundang takut, hanya penasaran. Aku duduk di pojok, menunggu. Mata orang-orang di warung itu seperti terpaku ke piring. Mereka mengunyah pelan, lalu kembali mengunyah lebih cepat. Seperti orang yang makan setelah lama lapar. Ada yang tertawa palsu, ada yang termenung. Tak seorang pun menolak untuk pulang dengan rasa ingin lagi. Mbak Sari menyiapkan sausnya di mangkuk besar. Dia menumbuk gula aren, garam, terasi, dan cabai, semua bahan yang seharusnya biasa. Tapi ada sesuatu dalam gerak tangannya yang berbeda. Dia menutup mangkuk itu dengan kain hitam, lalu menunduk lama. Ada desis kecil, seperti bisik-bisik dari mulut orang. Seorang laki-laki duduk di meja dekat pintu, lalu menunduk juga. Matanya redup. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu selesai. Apa itu? Aku tanya. Lebih pada dirinya sendiri daripada pada orang lain. Resepnya turun-temurun, jawab Mbak Sari singkat. Suaranya seperti batu bergesek. Yang penting habis malam ini. Jangan, harganya murah untuk yang pertama. Aku pikir itu cuma mitos. Semua kampung punya mitosnya sendiri. Tapi ada hal kecil yang membuatku merinding walau aku belum mencoba rujak itu. Beberapa ekor kambing tetangga menghilang. Suara ayam di pagi hari semakin jarang. Waktu Pak Karto lewat ke ladang, ia menunjuk bekas tapak di tanah yang menghitam seperti darah. Tapi ketika aku pergi melihatnya, bekas itu samar, dan orang-orang bilang aku salah lihat. Akhirnya aku menyerah pada rasa penasaran. Satu porsi rujak datang, disajikan di daun pisang. Sausnya berkilau, warnanya merah kecoklatan, seperti coklat, tapi lebih pekat. Asap tipis naik dari irisan mangga, timun, bengkuang. Aku menusuk satu potong mangga, celupkan, dan menggigit. Pedasnya menendang, manisnya meresap sampai ke ulu hati. Rasa asam menggulung. Ada sensasi dingin di tenggorokan, lalu hangat. Aku merasakan sesuatu lain, sebuah getaran tipis di kepala, seperti suara jarum jam yang melesat cepat. Setelah piring itu habis, aku merasa ringan, seperti ada beban yang lepas dari bahu. Otak terasa bersih dan sedikit bersinar. Di jalan pulang, aku hampir tertawa sendiri. Kegembiraan kecil bergerak di dalam perutku. Malam itu kupikir semua hanya pengaruh bumbu. Aku tidak percaya pada hal-hal gaib. Aku praktis, kerja, makan, tidur. Tapi esok pagi, aku menemukan sesuatu pada jariku. Tangan kiriku ada noda kecoklatan seperti saus yang tidak hilang walau sudah kucek berkali-kali. Di bawah kuku ada bau anyir samar,
seperti bau besi. Kupikir aku hanya kotor dan lupa cuci cermat. Namun ketika aku bertanya ke tetangga, beberapa orang bersikap asing. Sudah biasa, kata salah seorang, lalu menoleh cepat. Raut wajahnya menahan sesuatu antara takut dan malu. Hari demi hari, aku mulai merasa terikat. Rasa rindu kepada rujak itu datang seperti gelombang. Aku berpikir tentang rasanya saat bekerja. Di setiap sela istirahat, pikiranku melayang ke warung. Aku mulai memberi alasan untuk lewat setiap malam. Teman-teman bilang, aku berubah, lebih sibuk, lebih cepat naik uang di dompet. Mungkin aku mendapat rezeki lebih, tapi aku juga mulai mimpi buruk. Dalam mimpiku, ada suara-suara langit malam yang berbisik. Bayangan bergerak di sela-sela pohon, dan satu wajah yang selalu muncul setengah samar, wajah Mbak Sari. Tetapi matanya memantulkan sesuatu yang dingin. Ia mencampur saus di mangkuk, tetapi tangannya tidak pernah kotor. Di lantai warung ada garis-garis merah yang menyeberang, seolah alur cerita yang harus diikuti. Aku terbangun dengan napas tersengal, dan ada rasa panas di pipi, seolah baru saja mencium sesuatu yang kuat. Kecurigaanku tumbuh ketika Pak Karto memberitahu bahwa kambing tetangganya, Pak Wira, hilang malam kemarin. Jejaknya sampai di pinggir sungai. Ia berbisik, ada bau. Ia menunduk dan menutup mulutnya. Ketika aku tanya lebih jauh, ia hanya menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan terlalu dekat dengan hal yang enak." Nah, kadang yang enak itu yang paling membuatmu rugi. Suatu malam aku memutuskan mengintip. Aku menunggu di balik pagar bambu. Warung sudah sepi menjelang tengah malam. Hanya ada beberapa pelanggan yang meneguk minuman sambil membisu. Mbak Sari menaruh mangkuk besar di meja. Kemudian seorang laki-laki kurus datang. Dia menunduk, menyapu tanah. Lalu ia mengambil cangkir kecil dari saku bajunya, seperti ingin menaruh sesuatu di dalam. Aku menahan napas. Apa yang sedang mereka lakukan? Laki-laki itu meletakkan sesuatu yang basah ke dalam mangkuk. Aku tidak berani lihat terlalu jelas, tapi yang ku tahu, ada bau anyir yang kuat. Bau itu menusuk, membangunkan sesuatu di perutku yang selama ini berdiam. Lagi-lagi, aku merasakan ledakan panas di kepala. Aku memalingkan wajah karena takut. Saat itulah aku mendengar bisikan kecil di telinga seolah angin membawa suara. "Kembalilah," katanya. "Hidupmu lebih mudah bila kau kembalikan." Pagi berikutnya ada berita. Ayam kampung Bu Nur ditemukan tanpa suara. Matanya terbuka lebar, seperti orang yang terkejut mendengar kabar. Warga berkumpul. Ada noda menghitam di tanah dekat kandang. Beberapa orang memandang ke arah warung dengan wajah beku. Tak satu pun berani menanyakan pada Mbak Sari langsung. Mereka hanya membisikkan seperti takut namanya menimbulkan sesuatu. Ketika aku kembali ke warung siang itu, suasana biasa-biasa saja. Para pengunjung tertawa, menepuk pundak satu sama lain. Mbak Sari tersenyum, tapi matanya yang ku tahu akan menutupi segala sesuatu, menatapku dengan sangat cepat hanya sebentar, namun cukup untuk membuat urat di leherku tegang. Aku ingin bertanya, ingin menuduh, ingin menyalahkan, tapi lidahku keluh. Aku hanya memesan lagi dan membayar. Uang di dompet terasa ringan, seperti dicuri perlahan. Satu malam di rumah, aku terbangun oleh lantunan suara. Bukan suara manusia, tapi suara gendang kecil, ritme lambat di atas genteng. Bunyinya seperti orang memukul sesuatu yang tebal. Di bawah bayang-bayang pintu, kulihat sesuatu menggelap, sebuah siluet yang melintas cepat. Aku mengikuti suara itu keluar. Di Pekerongen ada jejak yang belum ada sehari sebelumnya. Tapak-tapak kecil berbentuk seperti kaki manusia, namun terlalu ramping. Jejak itu menuju ke jalan, terus ke arah warung. Hatiku berdebar. Aku mengikuti jejak itu. Mereka berakhir
di pintu belakang warung. Pintu terkunci, tetapi celah kecil memancarkan cahaya. Aku mengintip lewat lubang. Di dalam, mangkuk besar berisi saus terbuka. Ada gelombang tipis menyerupai uap berputar di atasnya, dan di sudut beberapa orang bukan lagi tetangga biasa duduk melingkar, berbisik pada sesuatu yang tak terlihat. Mereka mematahkan tulang kecil dan memasukkannya ke dalam piala. Nada bisik-bisik itu seperti doa, namun inti suaranya asing. Aku mundur, berjalan hati-hati. Ketika aku menoleh, ada orang di belakangku. Ia tidak bersuara. Tangannya dingin ketika menyentuh bahuku. Aku menengok perlahan. Wajahnya tidak asing. Itu adalah Pak Wira, tetapi wajahnya pucat. Matanya tampak kosong. Jangan terlalu tahu banyak. Suaranya serak. Kalau kau sudah kenal rasanya, kau tak bisa jauh. Seketika, aku merasakan perutku mual. Aku berlari pulang. Malam itu, aku tidak tidur. Di bawah bantal, ada daun pisang kecil yang terselip bekas penyajian rujak. Ada noda merah samar di pojoknya. Tanganku gemetar ketika ku punggungi. Di ujung jari, bekas luka kecil menganga seperti gigitan. Padahal aku tidak ingat terluka. Di dalam benak, suara Mbak Sari bergema. Terima kasih sudah kembali. Aku duduk di depan cermin. Mataku sembab. Kulitku terasa hangat. Di balik segala kecemasan, ada satu perasaan yang lebih berbahaya. Keinginan rujak itu mengisi bagian dalam yang selama ini hampa. Ia menawarkan sesuatu yang cepat. Rasa kenyang, hangat, rasa diterima. Banyak tetangga mulai hidup lebih tenang, lebih cepat menabung. Mereka berbisik bahwa rezeki datang. Tapi beberapa yang lain, merana kambing mereka hilang. Ternak menghilang. Anak-anak sering bermimpi buruk. Bab ini berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan pilihan. Aku tahu sekarang, jika aku kembali dan memakan lagi rujak itu, aku mungkin akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dunia kenyang, nikmat, sedikit keberuntungan. Tapi aku juga tahu, ada harga yang belum jelas. Ada hal yang dicampur ke dalam saus itu yang membuat sesuatu di kampung ini berubah. Malam-malam selanjutnya, aku mengunci pintu. Tetapi di dasar pikiranku, sesuatu terus berbisik. Kembali, suara itu manis. Suara itu memanggil. Di ambang pintu kamar, kulihat bayangan lewat seperti orang yang melintas membawa sesuatu di tangan. Aku menutup mata. Di luar, warung itu tetap buka. Lampunya seperti mata yang tak bisa ditutup. Dan dari jauh, suara tawa bergema, tipis, menyeret kata-kata yang tampak biasa. Rujak, rujak setan. Aku menelan ludah. Ini baru bab pertama. Di dalam perutku, ada tanda yang tak bisa kuhapus. Aku tidak yakin aku akan cukup kuat untuk menolak panggilan itu malam berikutnya. Sejak malam aku melihat ritual di balik pintu warung itu, hidupku tidak pernah sama. Bayangan wajah pucat Pak Wira terus menghantuiku. Aku tahu betul ia masih hidup beberapa hari sebelumnya. Bahkan sempat kuajak bicara. Tapi yang kulihat malam itu, tatapan kosongnya, kulit pucatnya, dan suaranya yang bergetar seperti suara dari dasar sumur tak mungkin manusia biasa. Aku berusaha melupakan semua itu. Aku sibuk bekerja, mencoba menutup diri dari godaan warung rujak. Tapi semakin aku menghindar, semakin kuat suara di kepalaku. Bisikan yang meminta aku kembali, mencicipi lagi. Rasanya seperti candu. Bahkan ketika aku menutup mata di tempat kerja, lidahku bisa merasakan lagi manis, pedas, dan asam bercampur dalam satu gigitan. Hari-hari berikutnya, kampung semakin aneh. Beberapa warga mendadak jatuh sakit, tapi bukan sakit biasa. Tubuh mereka lemas, wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong, seolah roh mereka dihisap perlahan. Anehnya, mereka tetap bisa tertawa ketika ditanya,
Kenapa tidak ke warung rujak lagi? Obatnya ada di sana. Mereka bilang itu sambil tersenyum hambar. Senyum yang tak benar-benar hidup. Malam itu aku kembali bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku duduk di meja warung. Piring rujak di hadapanku, tapi buah-buah di atasnya bukan lagi mangga, bengkuang, atau nanas. Semuanya berubah menjadi potongan organ yang masih segar. Hati, paru-paru, bahkan lidah. Saus merahnya menetes ke lantai seperti darah segar. Di seberang meja, Mbak Sari menatapku. Tapi kali ini matanya bukan hitam, melainkan merah berkilau. Ia senyum yang lebih mirip robekan luka daripada ekspresi manusia. Aku terbangun dengan keringat dingin, tenggorokanku kering, dan tanpa sadar aku berbisik, "Aku mau rujak." Bibirku sendiri yang mengucapkannya, tapi aku merasa ada sesuatu yang menuntun kata-kata itu. Aku tahu, aku harus mencari jawaban. Malam berikutnya, aku memberanikan diri menemui Pak Karto. Ia salah satu orang yang pertama kali memperingatkanku. Aku mengetuk pintu rumahnya. Lama, tak ada jawaban. Baru setelah panggilan ketiga, pintu terbuka sedikit. Wajah Pak Karto muncul di balik celah. Matanya merah, seolah kurang tidur. "Ada apa, Nak?" Suaranya serak. Aku mendorong pintu masuk tanpa izin. "Pak, saya tahu warung itu tidak normal. Saya lihat sendiri malam itu. Ada sesuatu yang mereka campur ke dalam bumbunya." Pak Karto menutup pintu cepat-cepat. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di kursi reot. "Kau tak seharusnya tahu, Nak. Tapi kau sudah mencicipi, kan?" Aku mengangguk pelan. "Kalau sudah begitu, sulit keluar." Pak Karto menatapku dengan mata basah. "Rujak itu bukan sekadar makanan. Itu jalan untuk perjanjian." Aku menelan ludah. "Perjanjian apa?" Pak Karto tidak langsung menjawab. Ia bangkit, membuka lemari kayu tua, dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku lusuh berbalut kain hitam. Ini catatan dari orang yang dulu membuka warung itu pertama kali. Bukan Mbak Sari. Orang lain. Puluhan tahun lalu. Semua berawal dari pesugihan. Setiap piring rujak yang dijual, bumbunya dicampur cairan ritual. Cairan itu dibuat dari darah hewan, dan terkadang darah manusia. Jantungku berdegup kencang. J.D. Banner, itu darah tumbal. Pak Karto mengangguk. Makin banyak orang makan, makin kuat perjanjian itu. Orang-orang merasa hidup mereka lebih mudah. Rezeki lancar, tapi mereka tidak sadar. Jiwa mereka perlahan jadi bagian dari perjanjian. Itu sebabnya banyak yang terlihat kosong, seperti boneka hidup. Aku mundur satu langkah. "Pak, kalau begitu, kenapa tidak ada yang menghentikan warung itu?" Wajah Pak Karto memucat. Ia berbisik lirih. "Pernah ada yang mencoba. Merik atau kalaupun kembali, bukan lagi orang yang sama." Hening sejenak. Angin malam berhembus lewat celah jendela, membuat lampu minyak bergoyang. Lalu dari luar terdengar suara-suara orang tertawa. Tapi itu bukan tawa bahagia. Tawa itu panjang, serak dan bergema, seperti datang dari perut bumi. Aku dan Pak Karto menoleh bersamaan. Dari celah jendela, kulihat sekilas bayangan berdiri di kejauhan. Bayangan itu kurus tinggi, wajahnya samar, hanya matanya yang memantulkan merah. Pak Karto menutup jendela buru-buru. Dia sudah tahu kita bicara. "Kau harus hati-hati. Kau sudah jadi bagian dari mereka." Aku meninggalkan rumah Pak Karto dengan dada berdebar. Malam semakin pekat, tapi aku merasa ada yang mengikuti. Setiap langkahku, ada bayangan lain yang menempel. Ketika sampai di rumah, pintu sudah terbuka sedikit. Padahal aku yakin sudah menguncinya. Di dalam, suasana hening. Tapi di meja makan, ada sesuatu. Sepiring rujak, lengkap dengan sausnya yang merah menyala. Uap tipis naik, dan aroma pedes manis memenuhi ruangan. Siapa yang meletakkannya? Tanganku
bergerak sendiri. Jari-jariku ingin mengambil garpu, menusuk potongan mangga itu. Aku menahan sekuat tenaga, tapi bisikan di kepalaku semakin keras. Mac, Ayan, ... Hanya sekali lagi, kau butuh ini. Aku menutup mata, berdoa, mencoba menolak. Tapi tiba-tiba telingaku berdenging keras. Dan dalam sekejap, aku melihat sekilas pantulan di cermin ruang tamu. Diriku sendiri. Tapi wajahku berlumuran saus merah, bibirku tersenyum lebar, dan mataku kosong. Aku terjatuh ke lantai. Piring rujak itu masih di meja, utuh. Tapi aku bisa merasakan rasanya di lidah panasan manis, anjir, di luar Rama. Aku mendengar suara langkah kaki. Banyak, semakin lama semakin dekat. Suara itu berhenti, tepat di depan pintu rumahku. Lalu terdengar ketukan 3 kali. Pelan, tapi mantap. Aku menahan napas. Suara perempuan itu terdengar jelas. Lembut tapi menusuk. Nah, waktumu sudah tiba. Bumbunya butuh darahmu. Aku tahu itu suara Mbak Sari. Dan malam itu, aku benar-benar tidak yakin bisa bertahan sampai pagi. Ketukan di pintu rumahku malam itu masih terngiang sampai sekarang. 3 kali, pelan tapi tegas, seolah sengaja memberi waktu bagiku untuk menyiapkan diri. Aku tidak bergerak. Jantungku berdetak cepat, keringat dingin membasahi pelipis. Suara perempuan itu kembali terdengar. Lembut, namun menakutkan. Bukan, kau sudah menjadi bagian dari kami. Jangan melawan. Aku mengenal suara itu, Pak Sari. Tanganku gemetar, ingin sekali mengunci pintu lebih rapat. Tapi ketika ku coba memutar kunci, aku terkejut pintu itu sudah tidak terkunci sejak awal. Padahal, aku ingat jelas, sebelum keluar rumah tadi, aku sudah memutarnya 2 kali. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, diikuti suara goresan kuku di kayu pintu, memanjang, menusuk telinga. Aku mundur perlahan. Pandanganku melirik ke meja. Piring rujak itu masih di sana, utuh. Sausnya merah menyala seolah baru dibuat. Aroma pedas manis itu semakin menusuk hidung, bercampur bau anyir samar. Lidahku bergetar, mulutku berair. Aku harus menahan diri agar tidak mendekat. Lalu tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Pelan, engselnya berdecit panjang. Udara dingin langsung menyusup masuk. Di luar, gelap, hanya siluet satu sosok yang berdiri. Rambut disanggul, kain kebaya sederhana, wajahnya samar tertutup bayangan, tapi matanya 2 cahaya merah redup berkilat dari kegelapan. Kenapa kau menolak? Suara itu lirih, tapi jelas. Kau sudah mencicipi, jiwa dan darahmu sudah menetes dalam bumbu kami. Kau tidak bisa lari. Aku memundurkan langkah, tapi tiba-tiba piring rujak di meja bergetar. Buah-buahnya bergeser sendiri, lalu saus merah di atasnya seakan mendidih, mengeluarkan gelembung kecil. Dari gelembung itu terdengar bisikan halus, seperti suara banyak orang yang merintih. Tanganku refleks menutup telinga, tapi bisikan itu justru terdengar dari dalam kepalaku. Makanlah. Sekali, aku hampir berlutut. Tubuhku lemas, lidahku terasa terbakar. Saat itu, Mbak Sari melangkah masuk. Gerakannya pelan, tapi setiap langkah membuat lantai kayu berderit panjang. Wajahnya kini terlihat jelas. Senyum tipis menghiasi bibirnya, tapi bukan senyum manusia, senyum yang seolah dipaksa oleh kulit. Wajah yang terlalu kaku. Aku mundur sampai punggungku menempel di dinding. Apa yang kau mau dariku? Suaraku serak. Ia mendekat, menundukkan wajah tepat di depanku. Bau anyir menusuk hidung, bercampur bau kemenyan. Bumbu itu butuh tumbal. Darasegal, jiwa yang sudah tersentuh, rujak setan, tak bisa menolak. Kau akan melengkapi perjanjian ini. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku tidak mau. Tiba-tiba lampu rumahku berkelip-kelip, lalu padam.
Gelap total. Aku hanya bisa mendengar napasnya pelan, panjang, dingin. Kemudian, entah dari mana, suara-suara lain muncul. Seperti banyak orang berdiri di halaman. Aku bisa mendengar langkah kaki berbaris, suara napas berat, dan bisikan yang tak jelas. Aku nekat melongok dari jendela, dan hampir jantungku berhenti. Di luar Rama, puluhan orang berdiri mematung. Wajah-wajah yang ku kenal, tetangga, teman, bahkan anak-anak kecil. Tapi mata mereka kosong, menatap lurus ke rumahku. Mereka semua menunggu. Mbak Sari berbisik di telingaku. Mereka sudah lebih dulu menjadi bagian. Kau hanya yang berikutnya. Aku terperangkap dalam kepanikan. Aku teringat kata Pak Karto. Kalau sudah begitu, sulit keluar. Tapi ia juga pernah bilang, ada catatan lama di buku hitamnya. Mungkin di situ ada cara memutuskan ini. Dengan sisa tenaga, aku berlari menuju kamar. Aku tahu di dalam tas kecilku masih ada kertas yang sempat kutulis saat menyalin dari buku hitam Pak Karto. Di sana tertulis satu kalimat aneh dalam bahasa Jawa kuno. Katanya, kalimat itu doa penolak pesugihan. Aku menggenggam kertas itu, lalu membaca karas-karas, meski lidahku terasa kaku. Sira kabeh, dudu pangananku, dudu rejeki, balik sira marang asalmu. Sejenak, suasana hening. Lalu, tiba-tiba suara jeritan nyaring terdengar dari arah pintu. Mbak Sari menutup telinga, wajahnya berubah. Senyum itu menghilang, digantikan tatapan penuh kebencian. Dari matanya menetes darah, mengalir seperti air mata. Orang-orang di luar rumah menggeram bersamaan. Tubuh mereka berguncang. Beberapa jatuh ke tanah seperti boneka tanpa nyawa. Saus rujak di meja mendidih semakin keras, lalu tumpah sendiri, mengalir ke lantai. Tapi cairan itu bukan sekadar saus warnanya semakin pekat, bau amisnya semakin kuat. Itu darah segar yang mengalir menuju kakiku. Aku panik, terus mengucapkan doa itu. Tanganku gemetar, suara serakku hampir tak terdengar. Mbak Sari menjerit, lalu suaranya berubah berat. Bukan lagi suara perempuan, seperti suara banyak mulut berbicara serentak. Berani kau melawan perjanjian ini? Kau akan membayar lebih mahal. Tiba-tiba, lampu rumah menyala kembali. Tapi bukan cahaya kuning biasa. Cahaya itu merah, menerangi seluruh ruangan dengan warna darah. Dan di tengah cahaya itu, aku melihat sesuatu. Sosok hitam besar dengan tanduk panjang, berdiri tepat di belakang Mbak Sari. Ia tersenyum lebar, giginya tajam, dan dari tubuhnya menetes cairan merah ke lantai. Aku jatuh, terduduk. Tubuhku lemas. Sosok itu berbisik pelan, namun menggema di seluruh ruangan. Kalau kau menolak, darah keluargamu yang akan jadi gantinya. Acutarium. Nafasku tercekat. Itu ancaman, tapi juga peringatan. Mbak Sari berdiri lagi. Wajahnya kembali seperti semula tenang. Senyum tipis, mata hitam, seolah tak ada yang terjadi. Ia melangkah mundur ke pintu lalu berbisik, kau tak bisa lari. Cepat atau lambat, kau tetap akan kembali. Pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Sunyi. Aku sendirian di dalam rumah. Tapi di meja makan, piring rujak itu tetap ada. Utuh, tak tersentuh, seolah menungguku. Aku gemetar, menyadari satu hal. Perang ini baru dimulai, dan kali ini bukan hanya aku yang jadi taruhannya. Sejak malam itu, rumahku tidak pernah benar-benar sunyi. Walau pintu terkunci rapat, aku selalu merasa ada yang mengintip dari luar jendela. Kadang terdengar suara langkah kaki di atap, kadang suara bisikan samar dari balik dinding. Aku tahu mereka belum menyerah. Yang paling membuatku takut adalah keluargaku. Aku tinggal bersama adik perempuanku, Rani. Ia tidak tahu apa-apa soal rujak setan itu,
Tapi sejak kejadian pintu terbuka sendiri, aku mulai melihat perubahan pada dirinya. Pagi-pagi buta, aku mendapati Rani duduk di dapur sendirian. Wajahnya pucat, matanya kosong, menatap lantai. Di depannya, ada mangkuk berisi buah yang sudah dipotong-potong. Anehnya, meski belum kusentuh, mangkuk itu sudah mengeluarkan aroma saus pedis manis yang sama dengan warung Mbak Sari. "Rani, dari mana kau dapat itu?" tanyaku, menahan gemetar. Ia menoleh pelan, senyum tipis di wajahnya. "Ada yang memberiku tadi malam," katanya. "Ini makanan enak, kakak. Mau coba?" Aku hampir menjerit. Mangkuk itu kosong dari saus. Hanya buah segar biasa, tapi hidungku jelas mencium aroma rujak setan. Lebih parahnya, lidahku terasa pedas, seolah aku sudah mencicipinya. Aku merebut mangkuk itu dan membuangnya keluar rumah. Rani sempat berteriak marah, tapi segera kembali tenang. "Ea, dudak, diam," lalu berbisik, "Kau tidak bisa menolak terus. Kak, kalau kau tidak mau, aku saja yang makan." Sejak saat itu aku sadar, mereka mulai mengincar keluargaku. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda semakin jelas. Tetangga sebelah rumah, Bu Nur, mendatangi rumah dengan wajah cemas. Katanya, anaknya semalam bermimpi makan rujak di warung Mbak Sari. Paginya, si anak ditemukan tidur dengan mulut berlumuran cairan merah. Padahal tak ada apa-apa di kamarnya. Bukan hanya itu, ayam-ayam di kandang belakang rumahku mati mendadak. Anehnya, tubuh mereka masih utuh, tapi darahnya hilang seolah diisap habis. Bau amis menguar setiap kali aku lewat. Malamnya, aku menemukan Rani duduk lagi di dapur. Tapi kali ini, lebih menyeramkan. Ia sedang menumbuk sesuatu di cobek. Padahal, ia tak pernah bisa memasak. Tangannya bergerak pelan, menghantam cabai dan gula aren. Aku mendekat pelan, dan hampir jatuh saking kagetnya. Yang ia tumbuk bukan hanya cabai, ada benda lain di sana. Potongan kuku, rambut, dan cairan gelap yang baunya anyir. "Rani, apa yang kau lakukan?" Aku menarik cobek itu. Matanya mendadak merah, bibirnya menyeringai. "Aku hanya menirukan Mbak Sari. Katanya, kalau aku bisa membuat bumbu sendiri, kakak tidak perlu lagi susah-susah ke warung." Aku mendorong cobek itu, hampir muntah melihat isi di dalamnya. Tanganku gemetar, dan aku langsung menyeret Rani masuk kamar. Aku berusaha menenangkannya, tapi ia terus tertawa kecil, lirih, seolah ada yang membisiki dari balik telinganya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, mencoba berjaga. Lampu kuning, rimang-gerimang, hanya menambah suasana menyeramkan. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah. Bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam kamar Rani. Aku berlari menghampiri. Saat ku buka pintu, kamar itu kosong. Jendela terbuka lebar, tirai melambai terkena angin. Aku panik. Rani hilang. Aku berlari keluar rumah. Jalan kampung sunyi. Hanya ada kabut tipis menutupi pandangan. Dari kejauhan, samar-samar aku melihat cahaya lampu warung Mbak Sari. Hatiku langsung mencelos. Aku berlari ke arah sana. Dan benar saja, di dalam warung, aku melihat Rani duduk di salah satu meja. Piring rujak setan sudah ada di depannya. Tangannya terangkat, siap menyuapkan sepotong mangga berlumuran saus merah ke mulut. "Rani, jangan!" Aku menjerit. Semua kepala menoleh padaku. Ada puluhan orang di dalam warung, duduk diam seperti patung. Mata mereka kosong. Di tengah, Mbak Sari berdiri dengan senyum tipis. "Lihat nak," suaranya bergema. "Bahkan keluargamu pun tak bisa menolak. Kau kira bisa melawan selamanya? Darahmu sudah bercampur. Dan sekarang, darah adikmu akan melengkapi." Aku nekat berlari ke meja, merebut piring itu dari tangan Rani. Tapi ketika kuangkat, piring itu bukan berisi buah, melainkan potongan daging mentah yang masih segar, meneteskan darah ke meja. Aku hampir muntah, tapi menahan diri.
Rani menatapku dengan wajah kosong, lalu berkata lirih, "Kenapa, Kak?" Ini aku menarik tangannya, menyeretnya keluar dari warung. Orang-orang di dalam hanya menatap tanpa bergerak, seolah menunggu aba-aba. Mbak Sari tidak mengejar, hanya berdiri di pintu, menatap kami dengan mata merah menyala. "Kau bisa lari malam ini," katanya pelan. "Tapi ingat, darah tidak bisa dibersihkan. Sekali tertetes, ia akan selalu kembali." Kami berhasil sampai rumah. Aku mengunci semua pintu dan jendela. Rani menangis tanpa henti, lalu tiba-tiba tertidur lelap. Seolah kelelahan, aku duduk di sampingnya. Tubuhku lemas. Aku tahu, ini bukan sekadar soal aku lagi. Mereka tidak akan berhenti sampai keluargaku ikut masuk ke dalam lingkaran pesugihan itu. Dan di luar rumah, di balik tirai jendela, aku bisa melihat mereka berdiri. Puluhan orang, tetangga-tetanggaku, semua diam, hanya menatap ke arah rumahku dengan mata kosong. Di tengah mereka, Mbak Sari berdiri, senyumnya lebar. Tangannya menggenggam sendok kayu yang berlumuran merah. Ia tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu itu hanya awal. Aku menutup tirai, menahan air mata. Malam itu, aku berjanji dalam hati, jika ada jalan untuk menghentikan semua ini, aku akan menemukannya, meski harus berhadapan dengan setan itu sendiri. Malam setelah kejadian di warung Mbak Sari itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Rani tertidur pulas, tapi wajahnya sesekali meringis seperti bermimpi buruk. Aku hanya bisa duduk di ruang tamu, memelototi jendela, khawatir orang-orang yang berdiri menatap rumahku tadi kembali datang. Suasana kampung memang aneh. Sejak beberapa minggu ini, jalanan jadi sepi lebih cepat. Suara jangkrik terasa lebih nyaring, dan angin malam sering membawa bau amis bercampur pedas. Aku tahu ini semua ada hubungannya dengan pesugihan rujak setan. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Sejak kapan semua ini dimulai? Keesokan harinya, aku memberanikan diri mendatangi Pak RT, satu-satunya orang tua di kampung yang masih terlihat waras. Rumahnya agak jauh, di ujung kampung, dekat kebun bambu. Saat aku mengetuk pintu, Pak RT langsung menyambut dengan wajah lelah dan mata penuh cemas. "Kau juga sudah melihat mereka ya?" bisiknya. Aku mengangguk. "Pak, tolong, saya harus tahu dari mana asal semua ini. Kenapa warung Mbak Sari bisa begini?" Pak RT terdiam lama. Ia lalu menutup pintu rapat-rapat, memastikan tidak ada orang lain mendengar. Setelah itu, ia mulai bercerita. "Dulu, jauh sebelum kau lahir, di tanah ini ada seorang pedagang rujak keliling, namanya Mak Jira. Rujaknya terkenal enak, orang-orang kampung sampai rela antri panjang. Tapi suatu hari, anak tunggalnya mati karena sakit. Sejak itu, Mak Jirah berubah. Ia mulai mencari jalan pintas. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Orang-orang bilang," lanjut Pak RT, "Mak Jirah membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Ia menumbalkan dera-dera segar untuk membuat rujaknya selalu enak dan dagangannya laris. Sejak itu, rujak yang ia jual berbau harum, tapi membawa celaka. Banyak orang kecanduan, tapi lama-lama satu persatu mati dengan tubuh mengering." Aku merinding mendengar ceritanya. "Bagaimana dengan Mbak Sari?" tanyaku pelan. Pak RT menghela napas panjang. "Dia cucu Mak Jirah. Orang tua Sari dulu merantau, tapi saat pulang, mereka membuka kembali warung itu. Aku sudah tahu, cepat atau lambat, kutukan itu bangkit lagi. Dan kau sudah ikut terjerat." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba lampu rumah Pak RT padam. Jalap gelit. Dari luar terdengar suara langkah kaki ramai, berderap seperti banyak orang mendekat. Pak RT panik.
menarik tanganku, lalu menyuruhku bersembunyi di bawah meja. Aku patuh, walau jantungku hampir pecah. Dari celah kain meja, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Puluhan orang kampung berdiri di depan rumah. Mata mereka kosong, wajah pucat, dan mulut berlumuran saus merah. Mereka mengetuk pintu pelan, teratur, berirama seperti doa yang dioleng-oleng. Tok tok tok. Pak RT berdiri di depan pintu dengan tangan gemetar, tapi ia tidak membukanya. Lalu terdengar suara lain, lirih, tapi menusuk telinga. Suara itu berasal dari tengah kerumunan. Sembunyikanlah anak itu sekuat tenaga, Pak RT. Tapi ingat, darah tidak bisa dilindungi selamanya. Itu suara Mbak Sari. Aku ingin berteriak, tapi kututup mulutku dengan tangan. Tubuhku berkeringat dingin, kepalaku terasa berat. Perlahan, suara ketukan pintu semakin keras, seolah mereka ingin mendobrak. Pak RT mengambil sebilah keris tua dari lemari. Ia berbisik ke arahku, kalau aku kalah malam ini, kau harus cari Ki Surya di desa sebelah. Dia satu-satunya yang tahu cara memutus pesugihan ini. Ingat, jangan pernah biarkan adikmu makan rujak itu. Sekali saja semuanya selesai. Aku ingin membantah, tapi suaraku tercekat. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri, mengeluarkan suara decit panjang. Angin dingin menerpa wajahku. Dari celah, aku melihat siluet orang-orang kampung masuk satu persatu. Langkah mereka seragam, seperti mayat hidup. Pak RT mengangkat keris, bersiap melawan. Aku menahan napas di bawah meja, berusaha tidak bersuara. Tapi yang kulihat berikutnya membuatku hampir pingsan. Mbak Sari melangkah masuk. Gaunnya berlumuran merah, wajahnya pucat dengan mata menyala merah. Di tangannya ada cobek hitam berisi saus pekat yang terus menetes ke lantai. Bau amis bercampur pedas memenuhi seluruh ruangan. Pak RT berteriak sambil menghunus keris. Namun sebelum sempat menyerang, tubuhnya terpental ke dinding, seolah ada tangan tak kasat mata yang menghantam. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Suara Mbak Sari bergema. Tradisi ini sudah ada jauh sebelum kalian lahir. Dan kau, matanya menoleh ke arahku, tepat menembus meja tempatku bersembunyi. Tidak akan bisa lari lebih lama. Aku membeku, ia bisa melihatku. Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari rumah itu. Yang kuingat hanya suara jeritan Pak RT, suara kaca pecah. Lalu aku berlari sekuat tenaga menembus kabut malam. Nafasku tersengal, mataku kabur, tapi aku terus berlari hingga sampai ke rumahku sendiri. Rani masih tertidur. Untungnya, aku langsung menguncinya di kamar. Tubuhku gemetar, hatiku kacau. Kini hanya ada satu jalan, menemukan Ki Surya. Jika tidak, aku dan Rani akan menjadi bagian dari mereka. Dan di luar, samar-samar, aku bisa melihat siluet orang-orang kampung mulai memenuhi jalanan, berdiri diam, menatap rumahku. Jumlah mereka makin banyak, wajah mereka semakin pucat, seakan seluruh kampung sudah dikuasai. Malam itu, aku berjanji, esok pagi, aku akan pergi mencari Ki Surya, meski harus melawan seluruh kampung sekalipun. Matahari baru saja muncul dari balik bukit ketika aku mulai menyiapkan perjalanan. Malam tadi, orang-orang kampung masih berdiri menatap rumahku sampai fajar, lalu perlahan menghilang. Begitu cahaya pagi muncul, seolah mereka hanya bergerak di bawah lindungan gelap. Aku memandangi Rani yang masih tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, seperti orang demam. Aku tahu waktu kami tidak banyak. Jika aku terlambat menemukan Ki Surya, adikku bisa ikut terjerat kutukan rujak setan itu. Dengan hati-hati aku menulis sepucuk surat singkat dan menaruhnya di samping bantal Rani. Rani, jangan keluar rumah, jangan buka pintu pada siapapun. Aku akan kembali membawa bantuan. Bertahanlah. Perjalanan menuju desa sebelah tidak mudah. Jalan setapak melewati kebun bambu
terasa asing, walau biasanya kulalui tanpa masalah. Pagi itu, kabut tebal turun, menutup pandangan. Setiap kali angin bertiup, rumpun bambu berderak, seolah ada yang berlari di baliknya. Aku mencoba menenangkan diri, tapi semakin jauh melangkah, semakin jelas suara-suara yang kudengar. Bukan suara angin, melainkan bisikan. Jangan pergi. Kembali saja. Di sini lebih tenang. Aku menoleh cepat. Tapi tidak ada siapapun. Hanya kabut putih pekat dan bayangan pohon-pohon tinggi. Namun langkahku terhenti ketika aku melihat sesuatu di tengah jalan. Sebuah cobek batu hitam. Sama persis dengan yang dibawa Mbak Sari semalam. Di dalamnya ada sisa saus merah pekat. Berbau amis menyengat. Anehnya, cobek itu masih basah, seperti baru digunakan. Tanganku gemetar. Aku melangkah mundur, tapi tiba-tiba terdengar suara tawa lirih di telingaku. "Hei, mau kemana?" Buru-buru. Rujaknya, "Belum kau cicip." Aku langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Nafasku tersengal, jantungku berdetak kencang. Setelah hampir 1 jam berjalan, aku tiba di jembatan kecil yang memisahkan kampungku dengan desa sebelah. Jembatan kayu itu tampak rapuh, setengah tertutup kabut. Saat aku menjejakkan kaki, kayu berderit keras, seakan-akan patah. Namun, yang membuatku benar-benar ketakutan adalah bayangan yang muncul di ujung jembatan. Seseorang berdiri diam, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, mulutnya berlumuran saus merah. Dari pakaiannya, aku mengenalnya, Pak RT. Tapi bukankah semalam dia berteriak kesakitan di rumahnya? "Pak," suaraku tercekat. Ia tidak menjawab, matanya kosong, tangannya memegang sebuah pisau berkarat. Lalu perlahan, ia melangkah ke arahku. Aku panik, berlari melintasi jembatan. Tapi langkah Pak RT semakin cepat. Ia berlari dengan gerakan kaku, seperti mayat hidup. Aku hampir terjatuh, namun berhasil sampai ke ujung jembatan. Tanpa pikir panjang, aku menendang salah satu papan kayu hingga jembatan itu patah sebagian. Pak RT terpeleset, jatuh ke sungai yang berarus deras. Aku berdiri gemetar, menatap tubuhnya yang terbawa arus. Tapi sebelum tenggelam, ia menoleh ke arahku. Wajahnya sudah hancur, tapi mulutnya bergerak membisikkan sesuatu. Tidak ada jalan keluar. Aku melanjutkan perjalanan dengan tubuh lemas. Setiap langkah terasa berat. Di kepalaku terus terngiang wajah Pak RT, suaranya, dan tatapan kosong matanya. Menjelang siang, aku akhirnya sampai di desa sebelah. Desa itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih tua. Rumah-rumahnya masih dari kayu jati. Seorang nenek tua yang sedang menjemur padi menatapku dengan wajah penuh curiga. Aku memberanikan diri bertanya, "Nek, saya mencari Ki Surya. Apa beliau ada di desa ini?" Nenek itu terdiam, lama lalu mendekat. Matanya tajam, seolah bisa membaca isi pikiranku. "Kalau kau mencari Ki Surya," katanya pelan, "itu artinya kau sudah membawa kegelapan bersamamu." Aku tercekat. "Tolong, Nek, saya butuh bantuannya. Kalau tidak, adik saya, kampung saya, semuanya akan habis." Nenek itu menghela napas panjang. "Ikuti jalan setapak ke arah timur. Di sana ada rumah tua dengan pagar bambu kering. Tapi hati-hati, Ki Surya tidak suka didatangi sembarang orang. Kalau kau tidak benar-benar terdesak, lebih baik jangan masuk." Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan perjalanan. Rumah itu akhirnya kutemukan. Sebuah bangunan tua, dikelilingi pagar bambu kering yang sudah patah-patah. Atapnya hampir roboh, namun ada asap tipis mengepul dari cerobong, tanda ada orang di dalam. Aku mengetuk pelan, "Permisi, saya mencari Ki Surya." Tidak ada jawaban, hanya suara gonggongan anjing dari kejauhan.
Aku mengetuk lagi, lebih keras. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri, berderit panjang. Dari dalam, hawa dingin menusuk keluar, membuat bulu kuduku berdiri. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu minyak. Dan di sudut ruangan, seorang lelaki tua duduk bersila. Matanya terpejam, wajahnya dipenuhi keriput. Di depannya ada sesaji dan dupa yang masih menyala. "Ki Surya?" Suaraku lirih. Lelaki tua itu membuka mata perlahan. Tatapannya tajam, menembus akan melihat isi hatiku. "Aku sudah tahu, kau akan datang," katanya pelan. "Kegelapan dari rujak setan itu sudah terlalu dalam. Jika kau ingin melawan, kau harus siap kehilangan segalanya." Aku terdiam, tubuhku gemetar. "Apakah masih ada harapan untuk menghentikannya?" tanyaku. Ki Surya tersenyum tipis, senyum yang tidak menenangkan, melainkan membuat ngeri. "Harapan selalu ada," jawabnya. "Tapi jalan yang akan kau tempuh penuh darah, penuh pengkhianatan, dan penuh arwah lapar. Kau benar-benar siap?" Aku menelan ludah, lalu mengangguk. "Kalau begitu," suara Ki Surya semakin berat, "kita mulai malam ini." Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tanpa bintang, seakan tertutup selubung hitam pekat. Aku duduk bersila di depan Ki Surya, di dalam rumahnya yang penuh asap dupa. Aroma menyan begitu kuat hingga membuat kepalaku pening. Ki Surya menatapku lama, matanya merah karena asap. Suaranya berat ketika ia berkata, "Anak muda, pesugihan rujak setan itu bukan sekadar perjanjian biasa. Ia lahir dari dendam yang tak pernah selesai. Cucu Mak Jirah, perempuan yang kau sebut Mbak Sari itu, hanya pewaris. Yang sebenarnya menguasai raga dan dagangannya adalah arwah Mak Jirah sendiri." Aku terdiam, bulu kuduku meremang. "Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya, Ki?" tanyaku. "Tidak bisa hanya dengan doa. Kau harus melakukan ritual pemutus darah di tempat di mana pesugihan itu pertama kali lahir, di warung rujak itu sendiri." Aku menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Ki Surya meraih sebuah kotak kayu kecil. Dari dalamnya, ia mengeluarkan keris berkarat, seikat bunga kantil, dan sebuah kendi tanah liat. "Kau harus membawa benda-benda ini. Keris untuk melawan arwah penunggu, bunga kantil sebagai pengikat roh agar tak kabur, dan kendi ini untuk menampung darah tumbal terakhir." Aku tercekat. Darah tumbal terakhir. "Maksud Ki Surya menatapku tajam. "Pesugihan hanya bisa diputus dengan pengorbanan. Jika tidak, arwah itu akan terus menuntut jiwa-jiwa baru. Ingat, tidak ada kemenangan tanpa harga." Aku pulang sebelum tengah malam dengan benda-benda itu di tanganku. Saat sampai rumah, Rani sudah bangun. Wajahnya semakin pucat, matanya sembab, tapi ia masih mencoba tersenyum. "Kak," mereka berdiri lagi di depan rumah, bisiknya. Aku mengintip lewat celah jendela. Benar saja, orang-orang kampung kembali memenuhi jalanan, berdiri diam dengan wajah kosong, mulut berlumuran saus merah. Mereka menatap rumahku tanpa berkedip. Aku tahu waktuku hampir habis. "Rani," kataku sambil menggenggam tangannya, "malam ini kita harus ke warung. Mbak Sari, kita harus akhiri semua ini." Roni menandok, takut, tapi akhirnya mengangguk. Kami berjalan pelan menuju warung itu. Orang-orang kampung mengikut dari belakang. Langkah mereka serempak, seperti diatur oleh sesuatu. Suara sandal dan kaki mereka menyeret tanah terdengar menakutkan, seolah ratusan mayat hidup mengejarku. Warung Mbak Sari tampak berdiri angker di tengah gelap. Lampunya temaram, cahayanya berwarna merah darah. Aroma saus pedas bercampur amis tercium begitu tajam. Mbak Sari sudah menunggu di sana. Ia berdiri di depan warung dengan gaun putih berlumuran merah.
Wajahnya pucat dengan mata menyala merah. Di tangannya cobek hitam berisi saus yang terus mendidih meski tanpa api. Akhirnya kau datang juga. Suaranya serak, bergema seperti berasal dari dua mulut. Aku sudah tahu Ki Surya akan mengirimmu, tapi kau terlambat. Darahmu sudah menjadi bagian dari kami. Aku menggenggam keris berkarat itu erat-erat. Rani berdiri di belakangku, memeluk kendi tanah liat. Ritual dimulai. Aku meletakkan bunga kantil di depan warung sambil membaca doa yang diajarkan Ki Surya. Angin berhembus kencang, pohon-pohon berderak, dan orang-orang kampung yang berdiri di sekitar mulai bergoyang seperti boneka kayu tiba-tiba. Mbak Sari berteriak. Suara itu bukan hanya suaranya, tapi juga suara lain lebih tua, lebih parau, penuh amarah. Berani sekali kau memutus perjanjianku. Aku sudah berkuasa di kampung ini sejak lama. Darah mereka milikku. Seketika tubuh Mbak Sari berubah. Wajahnya meleleh, berganti dengan wajah tua keriput wajah Mak Jirah. Matanya kosong, mulutnya penuh gigi tajam, dan tubuhnya dipenuhi darah segar. Aku melangkah maju, keris di tangan bergetar. Aku tidak peduli siapa kau. Semua ini harus berakhir malam ini. Kami bertarung. Setiap kali aku mengayunkan keris, Mak Jirah menghindar dengan gerakan tak wajar. Orang-orang kampung mulai menjerit serentak. Suara mereka melengking menembus telinga. Sekarang, pecahkan kendi itu, teriak Ki Surya dari kejauhan. Entah bagaimana ia muncul di tepi jalan. Tubuhnya diselimuti asap dupa. Rani berlari maju dengan kendi tanah liat di tangannya. Namun sebelum sempat melemparkannya, Mak Jirah melompat dan mencekiknya. Aku berteriak, "Rani!" Dengan sisa tenaga, aku menusukkan keris ke tubuh Mak Jirah. Ia menjerit panjang, tubuhnya berguncang. Rani memanfaatkan kesempatan itu, melempar kendi ke tanah. Brok, kendi pecah, mengeluarkan cairan hitam pekat yang langsung menyerap ke tanah. Dari dalam tanah, terdengar suara jeritan-jerit seperti ratusan arwah dilepaskan. Tubuh Mak Jirah bergetar hebat, lalu perlahan hancur menjadi debu hitam. Mbak Sari jatuh pingsan. Tubuhnya kembali normal, seakan terbebas dari cengkraman roh. Orang-orang kampung pun ambruk satu persatu, pingsan di jalan. Wajah mereka kembali normal, hening, hanya suara angin malam yang tersisa. Aku terengah-engah, tubuhku penuh keringat. Rani terduduk lemah di tanah, tapi ia masih hidup. Ki Surya mendekat, wajahnya serius, tapi matanya menyimpan rasa lega. Kau berhasil. Pesugihan itu sudah diputus. Namun ingat, dendam seperti itu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, jika ada yang tergoda, ia bisa muncul lagi. Aku menatap Rani yang bersandar di bahuku. Kalau begitu, biarlah malam ini jadi akhir. Tidak akan ada lagi yang terjerat oleh rujak setan itu. Pagi menjelang, matahari perlahan muncul. Sinarnya menghangatkan tubuh yang lelah. Kampung mulai hidup kembali. Orang-orang terbangun, seolah baru sadar dari mimpi panjang. Warung Mbak Sari sudah hancur. Hanya tersisa cobek hitam yang retak di tengah puing. Tak lagi berisi saus merah, hanya batu kering yang kusam. Aku dan Rani berdiri memandanginya. Dalam hati, aku berjanji, tidak akan pernah ada lagi yang mencampur darah dengan makanan demi kekayaan. Tapi di ujung telingaku, samar-samar aku masih mendengar bisikan. Pedas itu candu, darah itu manis. Suatu saat, aku akan kembali. Tamat rujak setan.